menajamkan pandangan, terutama pandangan mata hati. Oke lah kalau mata ini sudah umur, mau bagaimana lagi? Ya, kalau sudah umur ya sudah kena rabun jauh, rabun dekat. Tapi yang terpenting itu pandangan mata hati. Dia melihat begitu saja, mata hatinya itu melihat terang begitu. Ya, kadang sepintas saja, tapi ya, mata hatinya yang membimbing. Ini orang ini begini, ini orang tuh begitu. Tahu dia. Nah, kenapa? Karena rajin sikat gigi. Nah, jadi kalau mata hatinya itu nggak tajam, ya karena jarang sikat gigi, tumpul jadinya, tumpul. Sudah matanya kabur, hatinya juga kabur. La ilaha illallah. Nah, kenapa ya ada kaitan dengan mata? Karena kalau orang rajin sikat gigi, itu giginya nggak sakit. Kenapa ya? Karena gigi ini urat gigi ini berkaitan dengan mata, berkaitan dengan kepala. Lihat aja kalau ada sakit kepala itu. Minum obat Panadol. Di situ Panadol untuk menyembuhkan sakit kepala plus juga menyembuhkan sakit gigi. Kenapa orang kalau sakit gigi itu kepala yang sakit? Aduh, sakit gigi, musik nyaring-nyaring, pusing dia. Aduh, kenapa aku sakit gigi? Musik lagi nyaring. Karena ini urat di gigi ini lari ke mata, lari ke kepala. Nah, itu yang menyebabkan sakit kepala. Uratnya bengkak. Sebenarnya sih bukan gigi yang sakit, gusi. Bukan gigi yang sakit lah. Gigi termasuk mungkin saudaranya tulang. Saudaranya tulang, gigi. Masuklah ibarat kata. Nah, tapi bukan gigi yang sakit, gusi tadi. Orang yang rajin sikat gigi, maka dia akan pandangannya kuat. Pandangannya kuat. Baik, lanjut. Memudahkan keluar ruh. Nah, ini penting nih. Orang yang rajin sikat gigi itu ketika meninggal dunia nggak susah rohnya keluar. Yang paling repot itu ruh itu kalau dia gargir. Nah, bolak-balik dengan gerakan gargir. Orang naik turun. Lepas nggak mau, masuk nggak mau, karena sudah sampai di sini nih. Gargir. Roh itu berjalan dia dari ujung kaki, dari kuku nih naik ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pangkal paha, sampai ke pusat, sampai ke dada. Ini masih bisa bertobat semuanya nih, kalau roh masih berjalan tuh. Sampai tenggorokan gargir. Nah ini nih. Bolak-balik roh di situ, masuk nggak bisa, keluar nggak bisa, susah di situ. Tapi bagi orang-orang beriman yang rajin sikat gigi, dia keluar dia. Jadi rajin-rajin sikat gigi untuk apa? Memudahkan roh keluar pada saat sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Menakutkan musuh. Menakutkan musuh. Apa hubungannya sikat gigi dengan musuh jadi takut? Alkisah para sahabat itu pernah berperang melawan musuh-musuh Allah. Sudah berhari-hari nih kaum muslimin menggempur benteng musuh, menggempur pasukan musuh, tapi musuh nggak bergeming dari tempatnya, nggak kalah-kalah. Berhari-hari sudah ini. Biasanya kaum muslimin itu kalau perang ya, sebelum datang ke tempat pertempuran perang, 1 bulan sebelumnya musuh itu sudah takut. Musuh itu sudah takut. Sebelum perang kaum muslimin 1 bulan itu sudah takut musuh. Itu sesuatu kekuatan batin di tentara kaum muslimin. Nah, saat itu kaum muslimin perang, ini musuh ini gak ada takut-takutnya. Nggak pernah kalah-kalah ini. Gimana ini?
Jadi pada saat itu pemimpin pasukan kaum muslimin, tidak tahu siapa namanya ya, apa Khalid bin Walid atau siapa, lupa ya. Dalam perangnya perang apa juga lupa saya. Jadi pemimpin perang kaum muslimin mengatakan, ini kenapa kita ini nggak bisa mengalahkan musuh ini? Tidak mungkin kekuatan Allah dihalangi dengan kekuatan musuh-musuh Allah ini. Coba, kata pemimpin perang, periksa dulu apa yang kita tidak kerjakan, sunnah-sunnah Nabi ini. Coba lihat, salat berjamaah semuanya. Qobliyah ba'diyah, semua qobliyah ba'diyah. Baca Quran, baca selawat. Semuanya nih lengkap. Tapi pas ditanya, bagaimana sikat gigi? Wah, ternyata mereka meninggalkan bersiwak sikat gigi. Kenapa? Karena kesibukan perang, nggak sempat sikat gigi. Berhari-hari nggak sikat gigi, nggak mandi lagi. Wah, kata pemimpin perang, ini mungkin gara-garanya ini nggak sikat gigi nih. Ayo sikat gigi semuanya, mengikuti sunnah Nabi. Jadi pada saat itu pemimpin perang pun memimpin pasukan perang berbaris semuanya. Baris, ambil kayu, cari kayu apapun. Bersiwak. Jadi kaum muslimin ini sambil berbaris sambil menggosok giginya dengan kayu. Orang-orang kafir melihat itu. Mungkin waktu itu orang-orang kafir kalau sikat gigi nggak pakai kayu siwak, nggak tahu apa pakai acaranya. Jadi ketika orang-orang kafir ini melihat kaum muslimin sikat gigi pakai siwak, gosok-gosok giginya pakai kayu, mereka sudah negative thinking, sudah suudzon. Wah, ini jangan-jangan orang-orang Islam ini kanibal nih. Mereka menajamkan gigi mereka, ini kanibal ini, makannya kita habis, kita dimakannya. Padahal kaum muslimin apa ya? Sikat gigi. Tapi pasukan orang-orang kafir menyangka ini kaum muslimin lagi menajamkan gigi. Mau dimakan ini semuanya orang-orang ini. Akhirnya apa? Allah berikan menghujam di hati mereka ketakutan, di dalam hati mereka takut. Dan saat itu dikatakan karena sudah mentalnya lemah orang-orang kafir ini, mereka pun akhirnya lari, meninggalkan benteng-benteng mereka, meninggalkan pos-pos mereka, lari semuanya ketakutan. Dan saat itulah kaum muslimin merebut wilayah tersebut dengan tenang, dengan damai. Kenapa? Karena Allah tolong kaum muslimin. Sebabnya adalah mengerjakan sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Nah, jadi penting nih sikat gigi. Jadi kalau kita umpama nih ada persidangan atau ada perdebatan nih, apa begitu masalah nih, sikat gigi, minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku sikat gigi, tolonglah aku di dalam menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan aku, sikat gigi. Insya Allah tuh Allah tolong dengan berkat sikat gigi tadi. Baik, lanjut. Melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. Rak'atani bisiwaki khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat salat memakai siwak itu lebih baik daripada orang yang salat 70 rakaat tidak pakai siwak. Ya. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau aku tidak membebankan berat kepada umatku, kata Nabi, niscaya akan kuperintahkan untuk bersiwak setiap kali mau salat. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap kali mau wudu. Nah, jadi kalau nggak punya siwak, ya kita agak susah di sini. Lain di Yaman, lain di Mekah, banyak bersiwak orang berjual. Hilang satu, banyak berjual lagi. Maka siwaknya yang fresh. Yang fresh itu yang ketika dibuka masih basah. Kita nggak punya itu, sebelum takbiratul ihram dapat pahala 70. Kita lebih baik 2 rakaat daripada orang sholat 70 rakaat tidak pakai siwak.
Artinya melipat gandakan pahala. Nah, baik, lanjut. Melambatkan akan tumbuhnya uban. Lambat tumbuhnya uban. Ada orang umur baru masih 20, 25, ubanan dah. Jarang sikat gigi. Kalau di atas 50 aja sudah 40-an ke atas, ini baru 25 ubanan. Ajar orang kita Pak, ajar orang Baja Pak, rastung lah. Rastungan. Nah, jadi sikat gigi itu melambatkan akan tumbuhnya uban. Tapi kalau sudah tumbuh uban ya mau bagaimana lagi? Dan uban itu makruh dicabut. Makruh dicabut.